Udah ibu tekan soalnya. Aduh kok udah duduk dilihat lagi dia nih kayak diawasi besok posisi itu loh. Kayak diawasi siapa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Oke. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Then please, let's start together again. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, anak ibu sudah siap belajar? Nggak semangat, yang jawab Kenzo aja. Sudah siap belajar? Oke, karena kalian masuk semua, alhamdulillah ibu doain tiap hari masuk semua. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Aska yang pimpin ke depan. Berdiri semuanya.
ya? Iya, pakai apa Gemini? Gemini, kamu pakai apa? ChatGPT, pasti untuk nyontek, ya kan? Enggak, nyari referensi, bukan nyontek Bu, namanya nyari referensi. Isan pakai apa? ChatGPT, buat apa? Oh, ngobrol. Isan nggak ada mau ngobrol kayaknya, maka pakai ChatGPT. Bisa ya, San? Oke. Nah, Ibu tanya, menurut kalian, apakah KA benar-benar pintar dan dapat menggantikan peran manusia? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira bisa nggak? Menggantikan peran manusia? Depi, bisa nggak? Tidak. Kenapa? Angkat tangan Razik. Oh iya. Karena KA itu juga dibuat oleh manusia, jadi kayak matakannya. Wih, tepuk tangan dong. Masuk Ibu materinya hari ini tentang itu, tapi si Razik katanya, oh iya Bu, KA itu tidak benar-benar pintar. KA itu juga digerakin oleh manusia. Oke. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan ini. Ini gambar yang dihasilkan oleh AI. Contoh ChatGPT, buatkan aku gambar yang memuat ibu ayah yang sedang menyiram tanamannya. Inilah hasilnya. Nah, kalau yang sebelah sini asli. Dia dibuat oleh manusia. Dia digambar, mulai dari gambar, digaris, diwarnai oleh manusia. Nah, kira-kira bagaimana tanggapanmu terhadap kedua gambar ini? Siapa yang mau? Oke, Rifana. Menurut saya gambar yang dibuat manusia itu warnanya lebih hidup, terus aktivitasnya juga lebih banyak dibandingkan yang dibuat KA karena manusia lebih banyak pengalamannya. Tepuk tangan. Oh, pokoknya udah lengkap banget ya perbedaan dari kedua gambar ini. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi nggak? Angkat tangan. Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Aura apa Aura? Gambar yang dibuat KA kurang kreatif dan warnanya tidak terlalu hidup seperti gambar yang dibuat manusia. Iya, warnanya kayak seperti apa ya? Ya warnanya itu aja kayak warnanya kurang hidup, lebih unik yang ini ya, Nak, ya. Lebih kreatif yang digambar manusia. Karena tadi seperti dijelaskan Rifana bahwa manusia itu terjun langsung, pengalamannya di dunia itu ada. Maksudnya jika alam ini lihat, kalian melihat pohon, oh benar-benar warnanya hijau. Gitu loh. Laut tuh warnanya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, mengapa sih belajar KA itu penting? Ada 4, Nak. Yang pertama, membangun harapan yang realistis. KA itu cerdas, namun ia juga terbatas. Jadi kita jangan berekspektasi berlebihan terhadap hasil kerja KA. Contoh nih, buatkan aku botol minum yang bisa langsung aku minum tanpa aku menggerakkan tanganku. Kira-kira AI bisa nggak? Tidak bisa dia menghasilkan barang kecuali dengan bantuan juga manusia. Lanjut, mengoptimalkan penggunaan KA. Jangan memaksa KA untuk kerja di luar batas kemampuannya. Contoh tadi, jangan suruh dia beri aku data tentang ibuku, sedangkan kamu belum mau masukkan data ibumu siapa namanya. KA juga punya batasan. KA tidak tahu siapa nama ibunya ibu-ibu. Apa? Ibunya ibu-ibu. Nenek ibu berarti kan? Karena belum kita masukin datanya. Lanjut. Mengidentifikasi resiko dan tantangan, mencegah insiden akibat kegagalan KA, bijak terhadap bias. Nah, ini kalau data yang kita masukin tidak benar, nanti data yang keluar juga tidak benar. Kemudian mempertahankan peran unik manusia. Secerdas apapun KA, tetap manusia menjadi penggeraknya. Duduk yang betul tegak. Ya kan Razik? Seperti yang kamu bilang tadi, bahwa KA itu yang gerakin manusia. Oke, jadi belajar KA itu juga penting, mengenal batasan-batasannya ya. Nah, selanjutnya hari ini tujuan pembelajaran kita adalah apa? 1. Mengidentifikasi contoh keterbatasan KA atau tadi
dan pengawasan terhadap KA. Nah, anak ibu, hari ini kita akan belajar limitasi atau keterbatasan kecerdasan artifisial. Nah, nanti kegiatan kita itu yang pertama kalian tadi udah menyimak gambar, kemudian kalian nanti akan kerja LKPD, kemudian nanti kalian akan presentasi. Nah, apa aja yang ibu nilai? Ada 3 juga, penilaian sikap, keterampilan dalam kalian menyusun cerita. Yang terakhir adalah ada evaluasi, yaitu pengetahuannya. Ada 3, masing-masing anak ibu nilai sikapnya gimana, duduknya bener enggak, terus dia juga saling interaksi sama temennya untuk mengerjakan LKPD enggak. Jangan yang kerja cuma 1. Oke. Selanjutnya, nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar coding berpikir komputasional dalam kecerdasan artifisial, yaitu bagaimana cara komputer meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari pengalaman itu kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat betapa pintarnya KA dalam membantu kita. Tetapi hari ini kita akan mempelajari hal yang sama pentingnya, yaitu limitasi KA atau batasan-batasan yang dimiliki KA. Dengan begitu kita bisa memahami bahwa meskipun KA canggih, tetap ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti manusia. Jadi ini adalah hubungan pembelajaran minggu lalu dengan sekarang. Kemarin kita belajar tentang bagaimana komputer itu bekerja secara berpikir komputasional. Nah, sekarang ternyata AI itu ada batasannya. Nah, inilah kita perlu belajar, ya. Oke. Nah, ini dia materi kita, yaitu limitasi kecerdasan artifisial. Boleh dibacakan yang keras, Aska? Kecerdasan artifisial AA semakin canggih dan banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Namun, secanggih apapun AA, dia tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kemampuan AA, tetapi juga menyadari batasannya agar dapat menggunakannya secara bijak. Oke, nah, apa saja sih limitasi KA itu? Oke,
Jangan main-main, itu videonya berputar loh. Yang serius. Oke, perhatikan. Di LKPD ini kamu akan mengerjakan ya, membuat permainan kita adalah kreator cerita asal-asalan. Petunjuknya, ambillah 3 kartu gambar, 5 kartu kata kunci, dan 1 tema. 1 kartu tema. Nah, di sini kamu bisa mengambilnya. Contoh, kamu milih gambarnya gambar apel. Tulis yang bagian sini apel. 3 gambar, 5 kata kunci, 1 kartu dan dibuat ceritanya. Ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Tidak. Kerjakan sekarang, Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, tidak boleh lama-lama milih kartunya. Langsung tulis dulu. Ayo. Ayo. Kerja sama. 5 kartu kata kunci. Kan dipotong-potong aja, Kak. Ayo. Kakak pura-pura inilah menilai, pura-pura menilai. Nah, Ayo Razik. Yuk. Nah, pilih. Pilih ya. Kartu kata kuncinya berapa? 5. Terus buat cerita langsung. Duduknya nggak usah kayak gitu, duduk biasa aja. Razik duduk biasa aja, agak maju aja. Duduk biasa aja. Tinggal kamu mulai aja apa yang mau dimasukin. Ayo, dibuat ceritanya. Apa temanya? pegangkanlah dulu biar istimewa. Nampak. Sorry. Apa kan nanti diedit kan? Nah, milih monyet, terus uang, terus apel. Oke, kata ajaibnya ajaib bijaksana. Oke, buat cerita dari yang udah kamu tentuin sepanjang ini, dari sini sampai sini. Gak boleh pendek. Iya, karena yang bisa dibaca ceritanya. Oke, kalian milih kata apa aja. Nah, buat ada latar tempatnya, ada waktunya, ada tokohnya ya. Oke, lanjut. Pilih dulu kata kuncinya, jangan buat cerita dulu. Harus pilih kata kuncinya, cepat pilih kata kuncinya. Oke. Oke, yuk buat ceritanya. Balikkan. Cek, apa namanya? Perasaanku juga ada semua, biar ada semua aja. Iyalah. Tapi mungkin yang ini Kak, nanti aja lah kita diskusi. Yang bagian takutnya nanti.
Ya, tunggu. Paling cepat dong, selesai. Oke, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk menyusun ceritanya. Temanya tinggal tulis, kenapa belum ditulis temanya? Enggak lah, pilih temanya dulu, mana temanya? Nah, boleh. Oke, dia udah selesai. Ayo cepet. Lama, habis itu presentasi, habis itu istirahat kalian. Oke, dah. Ayo, jangan panjang-panjang terus. Lama, nggak nyambung lagi. Oke, udah. Oke, satu yang udah. Sini kumpulin.
Kami memilih gambar monyet, beruang, dan apel. Lalu kami memilih kata kunci ajaib, bijaksana, sembunyi, berjalan, dan pecah. Dengerin ceritanya. Temanya pengalaman sedih tak terlupakan. Oke, bacain. Cerita yang kami buat adalah ada seekor monyet bijaksana. Dia bernama Yelda Baos. Dia menemukan keajaiban. Dia melihat sebuah pohon apel yang menghasilkan apel tanpa batas secara cepat. Dia menjual banyak apel-apelnya. Dia menjadi sangat kaya dalam waktu yang cepat. Suatu hari ia berjalan dengan mobil Lamborghini-nya dan jalan dari mobil. Namun ia diburu oleh manusia yang serakah. Kaca mobilnya pecah. Ia bersembunyi dari pemburunya. Ia berpikir keras, lalu ia bernegosiasi dengan pemburunya. Mereka akhirnya damai. Ya, tepuk tangan dong. Oke, lanjut kelompok lagi. Nah, ini karena berbeda-beda yang diambil kata kunci, otomatis ceritanya juga Amira. Udah? Dengerin, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang di sini adalah imitasi kecerdasan artifisial. Nama kunci yang kami dapatkan adalah yang menggambar apel, wangi, dan monyet. Kata kunci terang, pecah, memantul, berjalan, dan jelek. Tema pengalaman sedih tak terlupakan. Sama ya? Oke, lanjut. Cerita yang dibuat adalah pada suatu hari monyet sangat senang karena setelah sekian lama di hutan yang gelap, ia bisa melihat cahaya yang sangat terang. Apakah yang dilihat monyet pada saat ini? Ya, ia melihat cahaya pelangi yang indah. Tetapi ia juga sangat sedih karena apel yang sudah susah payah ia cari telah busuk dan jelek. Apel yang lainnya juga pecah karena jatuh dari pohon yang tinggi. Tetapi cahaya pelangi yang memantul pada hutan yang gelap membuat ia senang. Lalu ia berjalan lagi agar bisa mencari apel yang baru di pohon. Oke, tepuk tangan. Ya, dari Ceritanya kayak nggak nyambung gini ya. Dari apel, ya. terima kasih ya kelompok 7. Selanjutnya kelompok berapa? 8 sampai 5. Kita cuma sampai 7 saya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, lanjut kelompok 5. Yuk, kelompok 5 kelompok terakhir yang presentasi.
Dina dan ayahnya berpetualang di kota impiannya. Mereka berjalan-jalan mengelilingi kota. Saat sedang asyik berjalan, Dina melihat satu rumah yang sangat indah. Akhirnya, ia berniat memasuki rumah itu. Di ruang tamu terdapat satu apel ajaib. Kalau makan apel itu, suhu tubuh terasa sangat dingin. Lalu, ayah Dina memasuki ruangan yang sangat terang. Di dalam ruangan itu terdapat lampu pelangi yang memantulkan cahaya yang sangat indah. Itulah cerita petualangan Dina dan ayahnya di kota impian mereka. Oke, tepuk tangan. Ya, meskipun tiba-tiba jadi ada cahaya memantulkan, terus makan apel jadi dingin, ya namanya cerita asal-asalan, ya kan? Makasih ya. Oke. Nah, anak ibu semua, duduk rapi. Edan. Oke, anak ibu semua, semuanya sudah presentasi, tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa, hebat, mantap ceritanya, bagus-bagus meskipun kurang nyambung ya, tapi ceritanya bagus, kalian sudah berimajinasi ya. Dari simulasi ini, dengerin. Ayo simulasi limitasi KA yang kegiatan kita tadi semuanya ya. Kira-kira apa yang kita bisa ambil dari simulasi ini? Ada yang bisa bantu ibu? Tangan. Kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang kalian ambil dari simulasi tadi? Bisa? Cerita yang dibuat tidak dibuat tadi tapi tidak cerita yang enak dibaca atau memiliki rasa di dalamnya. Oke. Jadi cerita yang dibuat tadi sepertinya tidak ada apa ya? Rasa atau tidak nyambung atau kurang cocok, kurang padu. Contoh tadi naik Lamborghini, kemudian tiba-tiba makan apel yang dingin, masuk rumah. Jadi ceritanya itu tidak ada alurnya. Latar tempatnya pun tiba-tiba berubah-ubah, ya. Ya anak ibu ya. Nah ini dari simulasi kita tadi, ya, cerita yang dibuat tadi pasti tidak menjadi cerita yang enak dibaca atau yang memiliki rasa di dalamnya. Dengerin. Hal ini sama seperti kecerdasan artifisial. Ketika pola pelatihan yang diberikan tidak bagus, tidak sesuai, informasi yang dihasilkan pun menjadi banyak yang bias atau bisa saja salah. Kan tadi kalian cuma ngambil 5 kata kunci, 3 gambar, 1 tema. Makin sedikit kartu kunci yang kalian ambil, makin pendek cerita yang kalian buat. Sama dengan KA, makin banyak data yang dimasukkan, makin banyak juga dia punya data yang bagus. Tapi makin dikit data yang pelatihan dia perolehan data dari manusia, makin sedikit pula data yang dia hasilkan. Sama seperti simulasi kalian hari ini. Jadi kalian sudah simulasi data yang dimasukkan untuk KA. Paham? Paham anak ibu? Paham. Kartu kuncinya kan sedikit, otomatis ceritanya nggak nyambung. Paham nggak? Paham. Ada yang kurang paham? Paham semua kan? Ya. Nah sekarang ibu tanya nih, dari kegiatan kita berefleksikan apa yang kalian pelajari hari ini tentang KA. Angkat tangan. Ayo San.
pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nanti kita akan belajar Canva ya. Jadi KA itu kan ada macam-macam, yang ini aplikasi itu. Dan kita akan nanti mempelajari Canva. Kalian boleh bawa HP kalian. Yes. Oke, Ibu akhiri karena jam sudah menunjukkan waktu untuk istirahat. Kalian boleh istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, ada satu lagi yang belum ternyata, evaluasi. Tunggu ya. Tunggu, kita ambil video nanti biar dibukakan. Tunggu, belum kalian belum boleh keluar. Sabar. Oh, pura-pura Ibu bagikan evaluasi ya. Kalian ini aja kerjain. Nih, tadi mana ya? Nih. Lupa evaluasi dulu. Makanya kan ini disebutkan yang mana Oh iya. mana ini Nanti terakhir untuk evaluasi. Ya duduk, pura-puranya kerjain itu ya. Nih tunggu. Karena Ibu tunggu dulu ya. Kok malah keluar di sini. Oke, anak Ibu semuanya untuk mengukur pengetahuan kalian di materi hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Kalian boleh tulis jawabannya saja, kemudian nanti dikumpulkan. Waktu Ibu beri